Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja laporan kami, yaitu tentang mencari rute terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya sendiri Maria Goritibara. Dan saya Peri Maria ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Pencarian jalur rute terpendek adalah masalah klasik dalam teori graf yang bertujuan untuk mencari jalur terpendek antara dua titik dalam graf berbobot. Masalah ini memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti navigasi, GPS, pengiriman barang, dan teknik. Dalam makalah ini, kami akan membahas tentang pencarian jalur rute terpendek dalam konteks Kota Kupang. Kami akan menggunakan titik-titik lokasi atau pelayanan umum yang ada di Kota Kupang seperti gereja, kampus, sekolah, dan lain-lain sebagai titik-titik tujuan yang akan dihubungkan dengan jalur terpendek. Kami akan menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek antara titik awal dan titik tujuan. Algoritma ini cukup sederhana dan dapat diterapkan dengan mudah pada graf dan menerapkan algoritma Dijkstra. Dalam laporan ini, kami akan menjelaskan secara detail tentang penggunaan algoritma Dijkstra dalam pencarian jalur rute terpendek, serta memberikan contoh penerapannya pada kasus Kota Kupang. Kami juga akan membahas tentang beberapa teknik optimasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan efisien pencarian jalur rute terpendek. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang pencarian jalur rute terpendek, serta memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca yang tertarik dalam mempelajari teori graf dan aplikasinya dalam dunia nyata. Masalah: Kota Kupang memiliki 10 titik tujuan yang ingin dihubungkan dengan jalur terpendek. Titik-titik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bank BRI KK Undana, Bank BRI Timuraya, Bank BRI CRM KPPN Kupang, Bank BRI Unit Kelapa 5, Bank BRI Eltari, Bank BRI Kak Soferdi, Bank BRI KCP Sudirman, Bank BRI Oebobo, Bank BRI Unit Merdeka, Bank BRI Teras Oebobo. Kita ingin mencari jalur terpendek antara titik awal Bank BRI KK Undana dan titik tujuan, yaitu Bank BRI Pulau Indah. Kita akan menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek. Selain itu, kita juga ingin menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek. Selain itu, kita juga ingin mempertimbangkan beberapa faktor penting dalam pencarian jalur rute terpendek seperti jarak waktu, tempat, dan biaya. Kita akan memberikan bobot pada setiap EDGE dalam graf berdasarkan faktor-faktor tersebut. Sebagai informasi tambahan, kita dapat menggunakan Google Maps atau aplikasi serupa untuk memeriksa jalur terpendek antar kedua titik tersebut dan membandingkannya dengan hasil yang diberikan oleh algoritma Dijkstra. Metode. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari rute terpendek antara 10 bank BRI di Kota Kupang adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah salah satu algoritma pencarian jalur terpendek yang populer dan digunakan secara luas dalam masalah pencarian rute terpendek pada graf dan berbobot. Algoritma Dijkstra bekerja dengan cara menentukan jalur terpendek dari suatu titik awal ke titik tujuan dengan menghitung jarak terpendek antara titik-titik tersebut. Algoritma ini bekerja dengan mempertimbangkan bobot atau nilai pada setiap edgon atau garis penghubung.
pada paraf yang menggambarkan jaringan jalan dan titik-titik Bank BRI pada Kota Kupang. Bobot pada Edgen dapat mempresentasikan jarak antara titik atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Proses pencarian rute terpendek menggunakan algoritma Diskrat dimulai dengan menentukan titik awal dan tujuan dari pencarian rute terpendek. Selanjutnya, algoritma akan membangun graf berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan mengenai lokasi 10 bank BRI yang ada di Kota Kupang. Setelah graf terbentuk, algoritma Diskrat akan menentukan jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan dengan mempertimbangkan bobot pada setiap Edgen jalur tersebut. Jalur tersebut ini akan disimpan dalam sebuah struktur data yang biasanya berupa array atau lintis. Hasil akhir dari algoritma ini adalah rute terpendek yang terdiri dari serangkaian titik-titik yang harus dilewati untuk mencari tujuan. Hasil pembahasan: menentukan Bank BRI yang ada di Kota Kupang untuk mencari rute terpendek dalam mengunjungi 10 bank BRI tersebut. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan titik awal dan titik akhir antar bank BRI. Selain itu, tentukan node atau titik lainnya yang akan dilalui dari titik awal ke titik akhir yang dijadikan dasar perhitungan rute seperti dalam tabel berikut. Yang pertama, node atau titik dan koordinat. Yang pertama, Bank BRI KK Undana Kupang. Koordinatnya 10, 15, 61, 62, 123, 66, 50, 88. Yang kedua, Bank BRI Timuraya 10, 144, 798, 123, 65, 62, 37. Yang ketiga, Bank BRI CRM KPPN Kupang 10, 15, 64, 42, 123, 61, 96, 95. Yang keempat, Bank BRI Unit Kelapa 5 10, 16, 03, 09, 123, 60, 94, 82. Yang kelima, Bank BRI Eltari 10, 17, 03, 46, 123, 60, 71, 77. Yang keenam, Bank BRI Kak Soferdi 10, 116, 89, 66, 123, 59, 81, 53. Yang ketujuh, Bank BRI KCP Sudirman 10, 17, 07, 14, 123, 58, 83, 58. Yang kedelapan, Bank BRI Unit Oebobo 10, 16, 58, 22, 123, 59, 47, 26. Yang kesembilan, Bank BRI Unit Merdeka 10, 15, 67, 61, 123, 59, 35, 20. Yang ke-10, Bank BRI Teras Oebobo 10, 15, 50, 40, 123, 59, 75, 50. Yang berikut, jarak BRI KK Undana dengan BRI Timur Raya 7,57 km. Yang kedua, jarak BRI CRM dan BRI Unit Kelapa 5 jarak 1,51. Yang ketiga, jarak BRI KCP Sudirman dan BRI Oebobo 904,30 km. Yang berikut, jarak BRI Merdeka dan OEBA jarak 225,20 km. Dari node atau titik
Dari node atau titik tersebut dilakukan perhitungan jarak antara node atau titik data yang diambil dari Google Maps dalam satuan meter dirubah menjadi satuan kilometer terlihat pada tabel di bawah. Tabel 2, jarak node atau titik. Yang pertama, node A ke B jarak 3.800 meter dibawa ke kilometer jadi 3,7 kilometer. Yang kedua, B ke C 3.200 meter dibawa ke kilometer jadi 3,2 kilometer. Yang ketiga, C ke D 1.800 meter dibawa ke kilometer 1,7 kilometer. Yang keempat, D ke F 2.900 meter dibawa ke kilometer jadi 2,8 kilometer. Yang kelima, E ke F 2.800 meter dibawa ke kilometer jadi 2,9 kilometer. Yang keenam, F ke G 2.400 meter dibawa ke meter 2,4 kilometer. Yang ketujuh, G ke H 1.300 meter dibawa ke kilometer jadi 1,3 kilometer. 8, H ke I 6.300 meter dibawa ke kilometer jadi 6,3 kilometer. 9, I ke J 3.400 meter dibawa ke kilometer 3,4 kilometer. Yang ke-10, A ke C 6.700 meter dibawa ke kilometer jadi 6,8 kilometer. Setelah mengukur jarak antara titik koordinat, selanjutnya adalah proses dari data rute antara Bank BRI yang telah dijabarkan pada tabel di atas dan dibuat graf berarah sesuai jalur jalan dan berikan bobot nilai dan masing-masing sisi sesuai dengan nilai jarak. Seperti pada gambar 1. Pada gambar 1 dapat diinventarisasi dalam graf berarah dan mempunyai bobot dengan titik merupakan titik persiapan jalan dan sisi ruas jalan yang menghubungkan antara persimpangan. Bobot pada sisi adalah interpretasi dari jarak dalam satuan kilometer. Dari sini, langkah selanjutnya berdasarkan gambar graf dan tabel matrik ketanggaan dapat kita disimpulkan ada 8 rute yang bisa ditempuh, masing-masing mempunyai bobot nilai jarak antara titik atau node yang terlihat pada tabel 3. Tabel 3, jarak dan rute. Nomor 1, A ke C, C ke D, D ke F, F ke G, G ke H, I ke J. Jarak atau kilometer 36 kilometer. Yang kedua, A ke C, C ke D, D ke F, I ke J. Jarak 19 kilometer. Yang ketiga, A ke C, C ke D, E ke F, H ke I dan J 29 kilometer. Jadi pada tabel di atas, rute nomor 2 A ke C, C ke D, D ke F, I ke J yaitu mempunyai jarak 18 km merupakan rute terdekat dari titik awal Bank BRI KK Undana Kupang sampai di titik akhir Bank BRI Teras Oeba. Penutup. Dalam makalah ini, kita akan telah membahas tentang pencarian rute terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstraat yang digunakan untuk mencari rute terpendek dalam sebuah graf. Algoritma ini dapat digunakan berbagai macam aplikasi seperti pemetaan jalan, pengiriman paket, dan jaringan komputer. Dalam menjalankan algoritma Dijkstraat, terdapat beberapa tahapan harus dilakukan seperti memiliki simpul awal, mendai jarak awal ke simpul-simpul lain, memilih simpul dengan jarak terpendek sebagai simpul saat ini, dan memperbarui jarak ke simpul-simpul
tetangga. Setelah semua simpul dikunjungi, algoritma akan menghasilkan rute terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan. Dalam menjalankan algoritma Dijkstraat, terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan seperti memilih simpul awal, memendai jarak awal ke simpul lain. Memiliki simpul dengan jarak terpendek sebagai simpul saat ini dapat memperbarui jarak ke simpul-simpul tetangga. Setelah semua simpul dikunjungi, algoritma akan menghasilkan rute terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan. Meskipun algoritma Dijkstraat dapat memberikan solusi yang akurat, namun terdapat kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dan memori yang besar pada graf yang sangat besar. Oleh karena itu, terdapat beberapa variasi dari algoritma Dijkstraat seperti A dan Dijkstraat dengan HEP yang dapat membantu mempercepat waktu eksekusi dan mengurangi penggunaan memori. Dalam kesimpulannya, algoritma Dijkstraat merupakan salah satu algoritma yang penting dalam teori graf yang dapat digunakan untuk mencari rute terpendek. Dengan memahami algoritma Dijkstraat, kita dapat memahami konsep teori graf dan mengaplikasikannya dalam berbagai macam aplikasi di kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.